Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sehat kepada para senior, guru besar, setiawan sekalian yang tetap setia serta menyempatkan waktu mengikuti acara publikasi Objin Surabaya. Acara rutin 2 mingguan yang mendiskusikan tentang publikasi yang dilakukan oleh para staf Departemen Objin FK UNER, KSM Objin RSUD Dr. Sutomo. Saya ucapkan juga selamat Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Mohon maaf lahir batin. Salam hormat saya sampaikan untuk Dr. Brahmana Iskandar selaku Kadep dan inisiator acara ini, Dr. Hermanto selaku narasumber, dan Dr. Ernawati selaku moderator yang akan memandu diskusi pada siang ini. Dan ini saya juga lihat di partisipan ada Prof. Muhammad Dikman. Selamat siang, Prof. Dikman. Assalamualaikum, Prof. Dan judul publikasi siang ini akan didiskusikan adalah The Evidence The evidence for the influence of musical composition during pregnancy to the structure and function of the offspring's brain yang telah dipublikasi di majalah Obstetri Ginekologi pada tahun 2020. Dan sebelum mulai diskusi, saya persilakan untuk Dr. Brahmana untuk memberikan opening speech. Silakan Dr. Brahmana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam. Saya hormati Dr. Hermanto, Dr. Ernawati yang meluangkan waktu bersedekah ilmu. Terima kasih pada Dr. Dimas, Dr. Ecita dan tim mengkoordinir acara publikasi Objin Surabaya. Jadi siang hari ini memang agak sedikit berbeda dibanding acara-acara rutin mingguan yang lain, karena sebetulnya acara ini background-nya adalah agar setiap publikasi tidak sekedar berakhir pada jurnal, tetapi juga harus bisa dimanfaatkan pada clinical practice untuk kita semua. Nah, siang hari ini topiknya menarik mengenai musik ya. Itu dulu sempat kalau kita jalan-jalan begitu ke mall zaman masih ada bentuk CD, saya ingat betul itu ada CD yang untuk lagu selama kehamilan. Kalau tidak salah demikian itu. Nanti Dr. Hermanto mungkin yang akan bisa menjelaskan. Mudah-mudahan acara ini bermanfaat bagi kita semua. Dan pesertanya lumayan. Peserta dari minggu ke minggu itu selalu ada yang fanatik untuk publikasi Objin Surabaya. Terima kasih nih Prof. Dikman ada bersama kita. Mungkin juga sejawat-jawat yang lain. Terima kasih banyak. Salam hormat saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Dr. Brahmana. Baik, langsung saja kita mulai diskusi siang ini. Saya persilakan Dr. Ernawati untuk memandu diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Terima kasih Dr. Dimas sebagai host dalam acara ini. Yang terhormat Dr. Brahmana, spesialis obstetrik ginekologi. Yang terhormat Dr. Hermanto sebagai pembicara pada siang hari ini. Kemudian yang terhormat Prof. Dikman Angsar dan semua partisipan. Alhamdulillah kita diberikan kesehatan untuk bisa berkumpul, maksudnya menyimak hasil publikasi dari Dr. Hermanto. Mungkin ada hal-hal menarik yang bisa kita kritisi, bisa kita perawatan pasien-pasien kita sehari-hari. Jadi dari penelitian Dr. Hermanto yang sudah disampaikan ya maka naskahnya ya Dr. Dimas ya. Jadi dalam review artikel ini, Dr. Hermanto memaparkan tentang evidence for the influence of musical composition during pregnancy to the structure and function of the offspring brain. Jadi Dr. Hermanto ini sudah melakukan penelitian ini selama 18 tahun ya. Banyak sekali penelitian beliau dan dari 38 penelitian yang sudah pernah beliau lakukan, kemudian dirangkum dalam satu naskah ini. Jadi dari 38 penelitian itu 40 penelitian ya, 38 pada hewan coba dan 2 pada manusia. Jadi penelitian Dr. Hermanto itu memang memfokuskan untuk memberikan stimulasi pada ibu hamil, tujuannya untuk menstimulasi bayinya, stimulasi dan nutrisi. Kemudian beliau melihat apakah terdapat evidence atau bukti secara ilmiah maupun bukti eh, eh, secara biomolekuler dan secara
fisikal ya, maksudnya outcome bayinya. Jadi secara biomolekuler beliau melihat neuron, glia, BDNF, sinapsin, indeks apoptosis, dan juga apa namanya efek-efek dari pengaruh itu terhadap mungkin bisa jadi outcome bayi terhadap berat badan dan sebagainya. Nah, ini kesempatan menarik bagi kita untuk bisa mengkaji penelitian ini bersama ahlinya langsung, Dr. Hermanto. Mungkin dari sini kami membuka, silahkan yang akan mengajukan pertanyaan kepada Dr. Hermanto, nanti akan kita bahas pertanyaannya. Monggo silahkan dari para audiens yang ingin bertanya secara langsung pada Dr. Hermanto. Nah, mungkin sambil menunggu pertanyaan, mungkin dari Dr. Hermanto sendiri dari publikasi ini, Dok, kira-kira pesan yang disampaikan itu apa yang ingin disampaikan kepada audiens itu, Dok? Iya, jadi begini, ini tidak mainstream ya. Kedokteran masih ke kuratif ya, promotif preventifnya kurang, apalagi obstetri itu berhubungan dengan preeklamsi dan sebagainya. Tapi seringkali kita lupa bahwa tumbuh kembang otak manusia itu justru saat hamil, dimulai saat hamil. Ayo saya mohon bantuan panjenengan semua menangani preeklamsi, menurunkan kematian bayi, iya, ibu dan bayi, iya, sangat penting. Tapi jangan dilupakan bahwa tumbuh kembang otak manusia itu sejak dalam rahim. Yang bahkan Barat pun masih dalam tahap awal meneliti ini. Jadi saya mohon bantuan. Saya ingat bahwa ada di Indonesia, terutama di Jawa itu ada neloni dan mitoni ya. Itu upacara untuk menghargai kehidupan dalam rahim menurut saya ya. Tapi di Jepang dan di Cina itu masih dilakukan ya namanya Taijio dan Taikyo. Jadi ayo kita sama-sama menghargai kehidupan dalam rahim yang bukan hanya periode menunggu kelahiran ya, menangani komplikasi bukan. Ini it's not a waiting room ya. Rahim itu bukan waiting room. It's a classroom untuk ini. Bahkan kita bisa berbuat sesuatu untuk environment enrichment during pregnancy. Ini salah satunya dengan kombinasi stimulasi dengan musik dan nutrisi untuk menghasilkan sel neuron glia yang lebih banyak yang pada gilirannya akan mempengaruhi kecerdasan. Jadi mohon bantuan bahwa yang kita lakukan selama hamil berpengaruh terhadap penyiapan pengambil keputusan tahun 2045. Di mana beliau-beliau kita siapkan. 2045 itu kita siapkan otaknya sekarang. Salah satu yang panjangan tolong itu nanti akan jadi presiden atau pengambil keputusan dia. Itu aja yang ingin saya katakan. Matur nuwun. Iya, terima kasih Dr. Host. Jadi apa namanya, Dr. Host menyampaikan bahwa stimulasi dan nutrisi itu adalah yang dilakukan pada saat hamil itu adalah eh, merupakan investasi masa depan karena nanti eh, bayi-bayi yang saat ini dalam kandungan yang dirawat itu 45 tahun ke depan akan menjadi presiden, akan menjadi pemimpin masa depan yang menentukan nasib bangsa. Jadi kalau misalkan kita memanfaatkan golden period pada saat pertumbuhan bayi dalam rahim ini, maka kita mempunyai kans untuk menghasilkan bayi-bayi yang cerdas, bayi-bayi yang optimal gitu. Nah, kalau belum ada pertanyaan, saya siap dengan PowerPoint, dok. monggo dok, boleh Dokter Hermanto mungkin menampilkan PowerPoint-nya dulu. Ya, oke. Ini ya, kalau di nurut grammar sebetulnya benar bukan for ya, evident for tapi evident of. Saya miss ya. Sudah jelas ya dok? Jelas mungkin di slideshow Dokter Host, ini belum Ya, slideshow. oke. Nah ini HDI, Human Development Index kita masih berkisar 112. Tidak bergerak ya. Human Development Index itu terdiri dari ekonomi, sorry, kesehatan, pendidikan, dan living cost ya.
Ya, dan obstetri masih ya mendefinisikan ini tidak masuk di obstetri ya, kecerdasan. Ini kan tentang kecerdasan ranahnya, tidak masuk di Williams obstetrik, tidak masuk di Berkela, tidak masuk ini. Ya, kemudian kalau kita Rene van der Kar ini salah satu yang mirip saya ya. Dia berani dengan ranah SPOG di California yang juga berkecimpung di kecerdasan. Kemudian kita pahami tumbuh kembang ini di fetal medicine tahun 2020 ya. Bahwa Gilbert mendapati bahwa proliferasi, migrasi, diferensiasi sinaptogenesis dan apoptosis terjadi dimulai saat bahkan berhenti eh, proliferasi saat 26 minggu. Ini bertentangan dengan yang atas ini punyanya Songkov yang tidak bawa hanya sedikit sekali tentang pra pra lahir. Temuan-temuannya baru bahkan intrauterin itu sangat besar pengaruhnya. Ya. Ini ya, proliferasi, diferensiasi, migrasi, sinaptogenesis, apoptosis, dan sinaptogenesis. Ya. Kecerdasan itu bukan genetik, tapi dipengaruhi oleh macam-macam. Tergantung jumlah sel, neuron, glia, dan sinaps. Ya. Dipengaruhi. Iya, sama ya. Ini bentar. Sama ya. Otak Einstein itu ternyata glianya 12:1 dibanding neuronnya. Ini penelitian dari Marion Diamond. Dan Marion Diamond juga tikus-tikus yang diperkaya lingkungannya itu ternyata sinaps dan neuronnya lebih banyak daripada yang hanya putih tanpa permainan. Kemudian ada kecerdasan dari Howard Gardner bahwa kita ada multiple intelligences yang berkenaan dengan. Jadi mohon bantuan ranahnya ditambah. Kita memang berkenaan dengan itu, tapi ini juga penting bahwa kecerdasan ini masuk ranah kita. Karena apa? Kita yang paling menguasai, kita yang paling lama bersama beliau-beliau ini. Oke, jadi ini konstelasi modelnya adalah kecerdasan. Itu tergantung musical treatment, nutrition, dan ada. Others ini tentunya genetik dan mungkin stres ibu itu berpengaruh juga. Penelitian pada kajian pada Perang Dunia Kedua menemukan itu ya. Fetal origin order disease bahwa penyakit masa dewasa diprogram sejak dalam rahim. Ini kenapa kita ini? Karena HDI kita untuk mengejar ketertinggalan tidak cukup dengan pendidikan saja. Harus ada breakthrough. Yaitu apa? Ini usulan kalian. Sangat simpel, sangat sederhana, tapi dampak daya ungkitnya luar biasa. Dan itu menurut saya adalah hak dari dia ya. Hak dari pemilik masa depan untuk mendapatkan yang optimal saat bersalin. Tidak cukup dengan 12T saja ya. Ukur tekanan darah nih, dan sampai tablet FE tidak cukup. Caranya sejak kombinasi stimulasi. Ini nanti caranya gini, ini sudah disebar ya. Jadi 5M1U memakai Mozart, tetapi bukan Mozart efek ya. Memakai Mozart. Beda dengan Mozart efek yang di barat. Kemudian menempel pada perut ibu, dilakukan pada malam hari, minggu ke-20. Ini penelitiannya Dr. Erna ya. Bahwa dimulai pada hari pertama dan minggu ke-20 hasilnya sama. Jadi tidak perlu mulai hari pertama. Kemudian 60 menit, 6M-nya saya 10 menit, jadi 1 jam saja cukup. Urutan yang benar itu ada 14 lagu ya. Oke, ini kenapa suara sudah jelas sekali. Auditorik itu berpengaruh luar biasa. Kenapa musik ternyata isu itu. Kenapa saat hamil ini juga ya. Kemudian ada beberapa musik, why music. Musik memang ternyata luar biasa ya dampaknya. Hubungannya dengan otak juga sangat-sangat dekat. Padahal otaknya sedang tumbuh. Nah, plastisitas otak itu musik-musik tersebut ternyata mengurangi apoptosis neuron. Sehingga pada saat lahir mempunyai jumlah neuron yang lebih banyak, glia yang lebih banyak, dan sinaps yang lebih padat. Kemudian ini ya buku-buku yang sebagai landasan. Kemudian kenapa Mozart ini 60-80 ketukan, sebagian besar mayor, tidak ada minor ya. Ini khasnya kayak anak-anak itu lagu anak-anak ya Mozart itu. Biola. Biola itu alat musik yang paling sempurna kalau dimainkan oleh ahli.
14 lagu yang memenuhi syarat. Ini dipakai dengan uh, analisis frekuensi menggunakan Gold Edit Pro ya. Dan terbukti pada paper-paper tersebut ya. Paper itu sudah saya rangkum pada ini ya. Ini pengaruh Mozart pada otak ya. Dibanding dengan populer musik dan Beethoven. Beethoven satu zaman dengan Mozart, hampir satu jam. Beethoven itu hanya beberapa bagian. Nah, Mozart itu hampir seluruh bagian aktif. Ini pakai MRI ya, functional. Dan pengaruh Mozart terhadap kita belajar dari kedokteran penyakit juga terhadap epilepsi, terhadap Alzheimer, terhadap myokard infark itu lebih cepat pulih bila dibarengi dengan ajuvan Mozart. Ya. Ini analisis frekuensinya pakai Gold Edit Pro bahwa misalnya musik rock itu sampai 20.000, ini maksimal 8.000. Musik Mozart ini satu-satunya komponis yang kaya dengan 5.000 sampai 8.000 Hz frekuensi yang dianggap oleh Alfred Tomatis, orang pakar suara ahli teater dari Prancis, sebagai musik yang energizing the brain. Ya, ini hasilnya. Oke, jadi mohon bantuan untuk dengan semua dipakai. Luar biasa, sangat sederhana, berdampak besar. Ya, itu sudah dari saya, Dokter Erna. Mungkin kalau ada tambahan bisa, monggo. Ya, matur nuwun Dokter Hermanto. Sebelum lanjut, ini apakah memang betul ya Dokter Leni itu menyampaikan suaranya sayup-sayup? Hah? Oh, Kalau Boten saya kok dok, jelas dok, iya jelas. jelas ya, mungkin jadi jelas dokter dok. yang itu Iya. ya, mungkin Dokter Leni bisa ini dulu, apa keluar dulu nanti gabung apa namanya join lagi mungkin mungkin ini karena di sini jelas. Baik, matur nuwun. Selanjutnya ini ada yang apa namanya raise hand. Mungkin yang raise hand terlebih dahulu ya. Iya, Dokter Di. Monggo dok. Selamat siang, Dok. iya. Selamat Dok, siang. ya Dok, mohon pencerahannya, Dok, tentang apa musik pada anak untuk dalam kandungan. Dok, apakah sudah ada penelitian em, tentang penghantaran suara dari luar yang sampai ke telinga si bayi, child bayi? Karena asumsinya begini, Dok. Kita di kolam renang, di atas di setel musik yang kenceng. Kalau kita masuk nyelam sedikit aja ke dalam itu, Berubah. suaranya nggak jelas yang didengar tuh seperti apa. Iya, Adapun sangat kecil dan suara yang terhantar juga mungkin berupa dengungan saja, Dok ya. iya. Nah, jadi apakah ada penelitian cairan ketuban yang ada pada rahim itu bisa menghantarkan suara sesempurna apa, Dok? Sampai ke telinga si anak yang bisa kita anggap musik untuk didengar gitu, dengan konsep musik yang kita dengar. Musik, misal alunan musiknya Mozart yang begitu indah, apa yang sampai kepada si bayi. Nah, kedua, apakah cairan itu di dalam kandungan itu tidak dimaksudkan justru untuk meredam suara-suara yang dianggap akan mengganggu perkembangan ketenangan si bayi dalam berkembang, Dok? Itu saja, Dok. Terima kasih. Iya. Ya, terima kasih Dokter Edi. Monggo Dokter Hermanto. Iya, ini pertanyaannya sering ya. Saya sendiri tidak melakukan penelitiannya. Yang kita lakukan, yang sudah eh, ketuban itu penghantar suara yang sangat baik. Jadi kalau do sampainya ke do ya. Yang sudah kita lakukan adalah kita memasang mikrofon intrauterin pada kambing ya. Pada kambing ternyata sangat tergantung jarak. Makanya ini menempel. Jadi bukan ditaruh di meja terus ibunya dengarkan. Enggak. Atau ditaruh di telinga ibunya nanti anaknya bisa. Enggak. Jadi itu ya. Jadi sudah kita lakukan semakin jauh semakin
terjadi atenuasi, nggak bagus. Kemudian tergantung frekuensi. Makanya frekuensi yang tersalurkan itu paling bagus memang 5.000 sampai 8.000 Hz. Betul, tadi tujuannya adalah untuk melindungi terutama yang di atas 20.000 Hz. Tetapi tetap tidak bagus. Jadi misalnya lagu-lagu rock. Lagu-lagu rock itu jangan diaplikasikan, jangan dipakai pada ibunya. Karena dia bisa masuk meskipun tidak banyak. Tapi tetap. Jadi yang bisa saya jawab, sudah dilakukan penelitian pada kambing bahwa jarak mempengaruhi, frekuensi juga mempengaruhi. Tapi ada satu penelitian di luar, bukan saya, kalau tidak salah namanya Birnholz, ya, tidak saya masukkan. Itu meneliti bahwa air ketuban itu penghantar suara yang baik. Itu yang bisa saya jelaskan, Dok. Matur nuwun pertanyaannya. Terima kasih, Dok. Ya. Jadi Dokter Hermanto sudah ya, air, maksudnya air yang air ketuban itu justru sebagai penghantar ya, sebagai penghantar yang baik. Nah, cara memberikan stimulasinya bagaimana? Cara memberikan stimulasinya dengan ditempel. Jadi ditempel bukan hanya itu, tapi juga getaran dan gelombangnya ya. Berarti yang apa namanya Frekuensi. diterima bayinya ini. Ya, cara frekuensinya. Jadi bagaimana cara menstimulasinya menggunakan alat mungkin apa namanya seperti headset seperti itu ditempelkan dan menggunakan lagu Mozart sesuai urutan tadi yang diberikan apa namanya pada saat apa sebelum malam hari sebelum tidur ya dok ya. Ya. Baik. Ye, saya lihat Prof. Dikman raise hand. Monggo Prof. Oke, Dikman. Bro. Monggo, Bro. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Bro. Selalu respect Pak Dr. Hermanto ini, filosofi saya ini. Jadi senang musik tapi tidak punya gagasan untuk meneliti musik pada kehamilan. Ya, Bro. Jadi begini, ya. Jadi prinsipnya kan life means more with music ya. Itu yang saya pakai pegangan. Hidup itu lebih berarti dengan musik. Ya. Itu sebenarnya apa yang ingin disampaikan dengan Dr. Hermanto. Jadi Dr. Hermanto hanya meneliti pada kehamilan ya. Sebenarnya musik itu sepanjang hayat ya. Tadi kan life means more with music. Jadi harusnya angka indahnya kalau bukannya 174 atau 160 hari di dalam kandungan, tapi lebih dari itu ya. Bagaimana penelitian mungkin dengan kolaboratif ya, dengan pediatri atau dengan psikolog. Postpartumnya bayi itu pada hari 1000 hari pertama, itu bagaimana? Kalau kita tetap kita berikan musik terus ya. Jadi maksud saya tidak berhenti pada waktu hamil saja, tapi pada waktu 2 tahun pertama. Bahkan sampai saya katakan 8.000 hari pertama ya, 19 tahun, 1 tahun itu diberi bekal musik ya. Dan bahkan juga pada saat-saat tertentu ya, jadi sampai pada menopause, sampai pada umur lanjut ya, untuk menghindari Alzheimer dan sebagainya. Itu bahkan orang-orang yang sudah sepuh-sepuh itu senang sekali mendengarkan musik-musik klasik itu. Jadi ini kan kalau bisa diteliti terus sampai akhir hayat. Dan yang kedua, saya ingin menekankan bahwa pada tiap kegiatan lah, misalnya student ya, presiden lah ya. Presiden itu sebenarnya diajarkan atau diberi selingan untuk musik ya. Apa ada cafe morning atau tea time ya, kita bertemu, ada karaoke di sana. Terus saya sudah mencoba betapa musik itu berpengaruh ya. Pada waktu saya di Gramerta, saya mengumpulkan mulai dari orang yang kerja di dapur sampai dokter ya, untuk melakukan satu paduan suara ya. Jadi bukan musik mengiringi kerja, tidak. Saya sendiri kalau operasi diiringi musik malah tidak bisa kerja. Dengan itu maka ternyata gairah kerjanya, ya semangat kerjanya, kedekatan interpersonal skillnya itu bagus ya. Jadi barangkali yang untuk residence in training itu mungkin ada sarana-sarana yang tidak hanya waktu Lebaran, waktu apa acara musiknya itu muncul. Kemarin saya tidak sempat mendengarkan, tapi saya mendengar dari apa dari Berita Jantung ya, yang cukup rock ya. Tapi saya baca juga Dr. Hermanto ya tidak harus Mozart ya. Itu bahkan untuk di hospital itu bahkan semi rock ya, karena ritmenya itu
itu bisa Mengerti. mengiringi pada CPR ya. Ritmenya itu hampir sama. Hmm. Ada banyak lagu-lagu yang tentang kedokteran ya. Itu jadi saya sangka kok tidak hanya saya usul Dr. Hermanto ya, mungkin kita semua lah ya. Kok kalau berhenti sampai di situ, tak tahu dia stunting ya. Nah, ini kan meskipun diberi nutrisi tadi ya, tapi juga bisa stunting. Jadi saya harapkan tidak hanya intelijensi saja question, tapi juga emotional questionnya, behaviornya bisa juga tersimulasi sebenarnya semakin bagus. Bentar. Kemudian apa sebaiknya itu di meskipun penelitiannya mengatakan bahwa bayi ditempel, tapi kalau menurut saya kan bayi itu bisa mendengarkan ya apa yang terjadi pada ibunya. Apalagi kalau ibunya itu menyanyi ya. Jadi pada waktu lahir itu kan ada lullaby ya dari Brahms itu, song itu. Lullaby itu kan syuting musik untuk bayi untuk sleep ya, untuk menidurkan orang ya. Karena monoton ya, bagus sekali. Itu bagaimana ya. Jadi dan kedua, apakah rahim itu selalu sunyi? Apa justru tidak very noisy ya, berisik sekali. Suara degup jantung ibu kedengaran, ya, suara-suara di luar kedengaran. Jadi saya ingin justru suara ibu itu diutamakan supaya familiar bayi itu di dalam rahimnya. Kemudian juga pada waktu dia sudah masuk eh, sekolah ya PAUD apa itu kan tidak boleh diajari menghitung menulis ya, hanya untuk bermain, dan di bermain itu dibanyakan memakai musik. Dan saya kan punya saya sekolah ya, PAUD SD sampai TK untuk yang bawah ya. Itu pada waktu tahun lalu saya mengedepankan anak ABK Pak. Jadi tadi ini sudah di luar melahirkan ya. Anak ABK itu ternyata distimulus dengan musik. Ya. Mereka juga ikut nyanyi. Itu ternyata ada perkembangan yang sangat signifikan. Apalagi kalau misalnya sudah diberi stimulus pada waktu hamil. Lahirnya ABK kita kan nggak tahu ya. Ternyata itu yang Down syndrome diberi musiknya stimulusnya bagus. Kemudian orang-orang yang apa student ya diberi edukasi musik, ya, ada hari tentu musik itu juga eh, kesiapan berpikir, kesiapan intelektualnya lebih bagus. Jadi intinya saya usulkan mulai dari hamil sampai from the cradle sampai ke kuburan itu harus selalu diikuti dengan musik. Bagaimana dengan Manto? Termasuk orang-orang tua seperti saya, senang sekali dengan musik ya. Sudah tua, jadi malah menambah mungkin awet muda kita. Ada endorfin yang naik sebagai musik ya. Semi rock pun tidak apa-apa genre. Sekarang saya juga belajar nyanyi lah ya, sama teman-teman. Kalau PPDS datang nyanyi itu ternyata menambah stimulus untuk semangat hidup lebih bagus lagi. Jadi saya usul Dr. Hermanto tidak hanya berhenti pada hamil saja, tapi 1000 hari pertama, 8 hari pertama sampai meninggal lah begitu ya. Itu selalu diiringi dengan musik. Di ruangannya ada musik, apa dia main musik sendiri. Banyak opsi yang bisa Dr. Sutresno itu pintar saxophone ya. Banyak lah ya. Jadi itu bisa lain kali kita kumpulkan untuk mengini. Jadi itu ya Dr. Dan rahim itu apa enggak terlalu noisy, dan saya ingin justru suara ibu itu yang didengarkan. Kalau ibunya nyanyi itu kan mungkin lebih bagus lagi ya. Bukan hanya pada waktu cradle song, pada waktu setelah melahirkan, tapi waktu di dalam perut itu ya. Itu jadi saya usulkan mungkin Dr. Erna juga ya. Sampai menopause juga masih mendengar musik. Jadi bukan hanya pada waktu hamil saja kan. Jadi mungkin ini perlu diteliti juga apakah yang itu juga behaviornya bagus, apa juga tidak mengalami stunting juga ya. Kan belum ada cohort ya sampai 8.000 hari lah paling tidak SMA atau sama itu. Itu aja Dr. Hermanto. Mohon pendapatnya bagaimana? Ya, Bro. Iya, matur nuwun, Prof. Monggo, Dok. Menarik sekali ini, Prof. Prof. Dikman ini guru besar yang memainkan piano dengan indahnya. Prof, saya jawab yang hamil dan 1000 hari ya, Prof. Jadi setuju sekali. Nah, untuk hamil itu karena untuk kecerdasan. Kalau yang lain kan untuk wellness, Prof. Lebih ke wellness. Kalau ini karena kita proliferasi itu berhenti di hampir Prof. Bahkan apoptosisnya itu tambah di 36 sampai 40 minggu neuron. Sehingga kita berupaya di sana mengurangi
apoptosis sehingga kita akan dapatkan neuron yang lebih banyak saat lahir. Tapi kalau diteruskan, it's okay, pasti bagus, Bro. Kemudian untuk di dalam rahim itu memang tidak sunyi, Bro. Suara ibu, suara paling indah itu ibu memang. Nah, terus suara dari peristaltik, suara jantung itu yang menyebabkan lubdup itu kan turut membangun otak dari janin. Jadi suara itu faktor pertumbuhan, Pak. Tapi yang paling energizing itu punya Mozart memang. Suara ibu pasti berpengaruh. Tapi di antara suara ibu, suara denyut jantung, suara peristaltik, suara Mozart itu seperti orkestra, memang orkestra ya, mensinkronkan semua itu. Saya pernah baca itu, Bro, bahwa untuk semangat kerja di satu gereja di Eropa sana, suatu saat beliau itu padri-padri itu selalu menyanyikan Gregorian di pagi hari. Kemudian pada suatu saat ada yang pemimpin gereja baru yang meniadakan itu karena tidak efisien, sehingga tidak boleh nyanyi beliau. Itu semangat kerjanya itu langsung menurun. Setelah diteliti ternyata karena mereka tidak menyanyi. Itu mungkin ide bagus, Dr. Erna. Nanti residen ini tiap pagi nyanyi dulu. Bisa Atau itu. ada karaoke lah, ada tempat karaoke ya. Iya. Bisa kerja lagi. Supaya Iya. tidak stres, nanti bunuh diri, repot nanti. Iya. Iya, Prof. Stresnya begitu besar ini kan kita garap juga. Di anestesis saya lihat ada satu ruang untuk musik ya di lantai. Ada itu. Mungkin kita bisa adakan itu, Prof. Setuju sekali. Mungkin sudah untuk orang tua justru musik sangat-sangat. Ada satu kasus seorang pemusik profesional yang sudah mengalami bukan Alzheimer, demensia. Tapi pada waktu dia memainkan lagu, itu kembali sempurna. Jadi pada saat itu, jadi memang keajaiban musik itu luar biasa. Seperti Prof menghentikan tadi, ada Nietzsche juga menyebutkan bahwa life without music is mystic. Jadi kok memang perlu. Hanya mungkin dibarengi dengan olahraga ringan dan DHA. Hasilnya luar biasa. Ada DHA, ada musik, ada olahraga. Nah, itu bergerak. Itu mungkin hasilnya akan lebih optimal. Mungkin yang saya bisa jawab itu, Bro. Ya. Jadi setuju ya kalau kita adakan acara-acara di luar kehamilan, Dok. Ya. Iya. Paut dan sebagainya. Terutama Iya, mungkin itu Pak Hermanto. ABK, Iya. ABK yang masih kecil ya, yang masih Iya. 10 hari. ABK ya, anak berkebutuhan Iya. khusus itu. Saya punya 16 bimbingan anak ABK. Itu kalau kita stimuli di musik itu nggak ngerti musik mana yang tepat ya. Hanya lagu-lagu anak-anak aja. Tapi mereka itu ternyata signifikan ya, lebih banyak nyanyinya. Itu signifikan atau gurunya nyanyi. Cuma ini mungkin penelitian yang saya ada juga anak SD di situ, jadi itu mungkin bagus untuk penelitian ya. Kalau ABK itu distimulasi dengan musik yang jenis apa ya? Ya, terutama Down syndrome yang banyak, ADHD tidak begitu banyak ya. Down syndrome yang banyak, bisa tidak itu distimulasi ya? Nanti kan nggak tahu. Karena menurut penelitian Jepang itu kan DNA itu on off ya, bisa off ya. Mungkin dengan stimulasi musik itu DNA yang dulunya off itu menjadi on ya, bisa lebih bagus. Ya itu yang saya usulkan. Siap, Bro. Kali juga ibu-ibu yang menopause itu suruh dengarkan musik. Nanti kan wajahnya kerutannya hilang. Jadi, neurogenesis, Bro. Vaskuler baru katanya. Neovaskuler bisa menumbuhkan vaskuler baru sehingga lebih mudah gitu. dan sama saya tadi agak belum terjawab ya. Meskipun dikatakan ditempelkan di perut, tapi sebenarnya ya. janin bisa mendengarkan juga suara dari ibunya. Ya. Jadi seperti Pak Dr. Hermanto itu pakai apa itu headset itu ya. Iya. Bagaimana kok justru ditempelkan ya? Justru ditempelkan, Prof. Karena ini yang penting 3.000 sampai 5.000 Hz-nya itu. Memang dia terpengaruh ibu, tapi dia membangun, berkontribusi suara jantung ibu, suara ibu, dan suara peristaltik. Nah, tapi itu akan berdaya mungkin lebih besar kalau Mozart. Kan itu pastinya di sana yang terdengar Mozart dan suara ibu campuran. Oh, gitu ya.
Ya, jam 10. Ya, itu kan 16 minggu ya, penenggalan umur 20, Bro. Oh, 20 minggu. 20 minggu. Itu apakah lagunya sama sampai sampai Lain, kapan? Bro. Ada 14 lagu. Boleh Eh, ganti-ganti ya, kan umur. urutannya harus tetap, Bro. Karena tetap. kita coba balik, hasilnya lain. Ya. Jadi harus urutannya benar. Mozart mengarang 626 lagu, yang sinusoidalnya paling bagus tuh hanya 14, Bro. Nah, itu yang kita pakai, terus kita coba. Sudah kita coba, ternyata kalau kita balik, itu hasilnya lain. Ya. Ya. Maksud saya kalau itu yang sudah di bayi itu di dalam Ya. hamil itu diteruskan pada waktu postpartum bayi itu Oh, lagu ya, yang ya. sama itu ya Ya. itu akan lebih lebih menguatkan lagi ya. Ya. Karena ini yang saya didik itu kan eman ya kok hanya berhenti sampai hamil Air. itu. Ya, ya, ya. Nah barangkali yang bayi setahun itu daripada mendengarkan ya kita kadang-kadang ngaji semua ya. Tapi Ya, kalau ya. pakai musik yang sama itu Ya. dibawa sampai barangkali sampai dewasa ya sampai Ya. 8.000 hari pertama itu 19 tahun. Karena katanya milenialisasi itu 19 tahun karena yang kritikal yang itu ada 19 tahun. Oh, Itu saat terakhir naik ya. lagi. Ya. Mungkin usul Ya. saya lagu itu yang dikatakan urutan sama itu barangkali untuk bayi tidur belum ada eksperimen ya penelitian belum ya itu bisa dilanjutkan Ya. Ya. sampai pada orang yang sudah umur 70-80. Iya. Jadi Iya. Jelas saya kok dulu udah positif. pernah sibuk ya tapi setelah pensiun ini saya main piano lagi Iya, ternyata iya. menambah apa, semangat lah gitu ya tambah Iya. apa, mendengarkan mungkin dokter Ella yang pintar nyanyi ini juga mohon sering nyanyi di bagian memimpin PPDS-nya. Iya, PPDS iya. banyak yang pintar nyanyi, ya, Oh, pintar. iya, iya, Bro. Kemarin Jadi kan itu emang kalau ada dikumpulkan Pak, karena musik itu tadi sangat berarti dalam kehidupan kita ya. Suara-suara itu yang berasal dari alam itu sebenarnya kan musik ya, cuma tidak iya, teratur, tidak terkomposisi dengan baik. iya, Ya Bro. terima kasih Dokter Hermanto, bagus sekali ini. Iya, Saya Bro. nyusul tadi bisa teruskan sampai akhir hayat. Iya, Bro. Iya, iya. Iya Mas Ulun. Iya, tenun, Bro. Dokter Erna. Mohon maaf Iya, saya iya, terlempar. iya. Ya, nggih, matur nuwun Prof Dikman. Jadi kalau misalkan mendengarkan musik itu memang anu ya, apa namanya, menyenangkan, terutama lagu-lagu yang kita senengi ya, yang apa namanya mengingatkan pada memori sesuatu gitu ya, Dok. Iya, Prof ya. Kalau Dokter Hermanto urutan lagu Mozart itu ternyata yang terbukti. Mungkin mungkin itu apa namanya secara terbukti bagaimana frekuensinya, iramanya tadi tinggi nadanya itu yang paling bagus. Tapi kalau orang dewasa mungkin perlu diteliti musik Yang yang mana? membawa kenangan indah dan Nangan mantan. tidak membawa ya mungkin oh, membawa hasil yang berbeda. Iya, iya. Matur nuwun Prof Dikman. Ini ada 3 pertanyaan Dokter Hermanto. Yang Iya. pertama dari Anonymous. Assalamualaikum. Saya ingin bertanya, apa edukasi terbaik sedini mungkin yang bisa diberikan untuk ibu hamil, masalah perkembangan otak janin dan pada usia kehamilan berapa? Jadi maksudnya eh, yang kita sampaikan pada ibu hamil itu untuk supaya perkembangan otak bayi optimal itu bagaimana dan dimulai pada usia kehamilan sudah di ini, monggo Dokter Host sudah sedikit direview Dokter Host tadi. Iya, iya. Jadi kalau kita bicara tentang kecerdasan, itu jumlah sel kan. Kita inginkan jumlah sel neuron dan glia itu waktu lahir bisa kita dapatkan yang maksimal. Karena mulai pertengahan itu sudah terjadi apoptosis. Jadi dengan stimulasi dan nutrisi kita kurangi apoptosisnya. Tapi tidak banyak itu, cuma 4% lebih. Tapi dari sekian miliar di luar biasa. Nah, kalau untuk kecerdasan itu saja. Kalau untuk edukasi tentunya tambahi kalau untuk Muslim ditambahi apa khatam Quran ya tentunya sangat baik. Kita sudah ada penelitiannya juga. Kita pakai surat Ar-Rahman, Al-Fatihah dan Ar-Rahman, Yasin ya 3.
Jadi kita coba sudah hasilnya memang luar biasa. Gitu. Tapi kita tidak bandingkan Mossad dengan Quran. Nah, kita teliti tersendiri. Itu oleh uh, kori wanita. Jadi ibunya sendiri. Jadi misalnya Muslim, coba pakai itu saja. Ayat suci Quran dilakukan. Jadi Bismillah gitu. Jangan seperti sholat, tapi seperti itu. Hasilnya bagus. Dari mulai kapan? Kapan saja ya. Tapi terutama setelah 20 minggu. Karena organ telinga itu sempurna 18 minggu ke atas. Itu Dokter Erna. Baik, matur nuwun, Dokter Hermanto. Jadi untuk perkembangan otak berarti eh, stimulasi sedini mungkin, terutama setelah 20 minggu ya, setelah 20 minggu tadi, dan kemudian stimulasi yang sudah diberikan bukti yang Moza. Tapi kalau misalkan ingin memberikan stimulasi, misalkan sesuai dengan apa namanya agama dan kepercayaan, misalnya membacakan Al-Quran jauh lebih bagus dengan cara pembacaan. Kalau dari penelitian korik laki sama perempuan ternyata lebih bagus yang perempuan, mungkin karena sama dengan suara ibunya. Jadi Ibunya itu dianggap bayinya bahwa seperti suara ibunya cukur, kalau ibunya sendiri yang membacakan mungkin jauh tambah lebih shape. bagus ya. Ya. Nih. Sip lagi. Baik, berikutnya pertanyaan dari Dokter Doni Rosmana. Jadi Dokter Doni bertanya, kalau 14 musik Mozart tadi itu bukan menggunakan biola, tapi dengan apa namanya piano, apakah hasilnya berbeda, Dok? Tadi Dokter Host menyampaikan kalau biola itu sangat bagus ya. Ini kalau Ya. misalkan diganti piano bagaimana, Dok? Apakah sudah ada penelitiannya? Ya. Kalau membandingkan belum ada karena kita pakai yang sudah ada dan sebagian besar pakai biola pakai biola ya orkestra. Hasilnya luar biasa memang ya. Eh, Kalau piano itu lebih banyak si Chopin dan Beethoven ya. Kalau Mozart hampir selalu memang orkestra. Ya. Si raja raja piano kan yang disebut Frederick Chopin ya. Itu memang luar biasa, tapi indahnya. Tapi kalau dimainkan dengan biola ya tak bagus lagi. Usul saya pakai biola ya karena bisa semua bersama-sama kualitasnya itu apa saya tidak ngerti alat musik apa, tapi disebutkan bahwa suara yang dihasilkan kalau diukur dengan apa mirip Garputala gitu asli. Tapi harus yang mainkan yang profesional. Itu Dokter Doni ya, mudah-mudahan terjawab. Masih mood Dokter N. Masih mood. Ya, maaf. Jadi matur nuwun Dr. Host. Jadi apa namanya? Jawaban Dr. Host tadi dari penelitian Dr. Host tadi kan 14 musik Mozart, Dok. Yeah. Nah, apakah itu sudah tersedia di mana, Dok? Maksudnya kalau misalkan Oh iya. sesuai rekomendasi itu yang Iya. paling bagus itu bisa diperoleh di mana? Bisa Iya. di-download atau Iya. Dulu mana, itu Dok? sudah saya serahkan ke Kementerian Kesehatan Jakarta ya. Tapi kelihatannya enggak dilanjutkan. Nah, saya sudah naruh di namanya di IG, Spotify. Instagram. Kalau di email terlalu besar, nggak bisa. Jadi di IG saya nanti ada alamat yang itu. Sekarang bentuknya bukan CD, dokter. Bentuknya sudah flash disk. Jadi ada biaya untuk flash disknya itu. Jadi di IG saya Download di sana, Dok. rasanya sih sudah saya upload di IG, monggo di download, bisa monggo silakan. Free kok itu. Urutannya harus benar memang. Urutannya sudah kita. Lagu pertama harus K265, lagu ke-11 harus K63 gitu dan sebagainya. Ya, terjawab di question yang ketiga ya juga. Ada lagi tinggal lagi. Ya,
ini saya coba ya di masyarakat praktek seperti ini sudah banyak dilakukan oleh orang tua ya. Eh, Menurut saya lagu Mozart itu ada 626 ya. Hati-hati milih lagunya ya. Kemudian volumenya juga ya. Ini harus 5M1U ya. Dengan Mozart malam hari 60 menit menempel urutan yang benar ya, dengan urutan yang benar 1 jam ya. Jadi 14 lagu itu. Jadi tidak perlu 1 hari penuh. Hanya 1 jam saja mulai minggu ke-20. Jadi hanya 144 hari. Itu mungkin Dokter Indi ya. Kalau saya masih berhubungan dengan ini orang tua yang ibunya saya anaknya dulu waktu anu ya, prestasinya masih dikirim ke saya, menyenangkan ya. Mudah-mudahan mohon bantuan dicoba pada pasiennya. Monggo, Dokter Erna mungkin terlempar ini ya. Sepertinya masih terlempar. Terus ada lagi di chat sampai ini. Di chat sementara ini sudah terjawab semua, Dok. Sebentar, Dokter Dimas suaranya kok pelan. Iya, nun sewu, Dok. Ah ini sip. Oh ya. Ini ada 2 pertanyaan, Dok. Siap. Di chat, apakah musik yang keras bisa mencederai otak janin, Dok? Mungkin Iya. yang musik rock tadi mungkin, Dok. Iya, jangan. Itu begini. Eh, Kan ada sinaptogenesis ya. Itu pruning nanti terhadap sinaptogenesis tidak bagus ya. Mungkin untuk orang tuanya nggak apa-apa ya. Tapi pada bayinya nggak bagus. Jadi saat hamil yang jangan itulah. Ya. Eh, Meskipun hampir semua semua manusia kan suka musik. Musik itu innate Iya. ya. Sudah asli ada dalam otak kita. Suka. Matematika dan musik itu kan dan brain itu kan hubungannya erat. Jadi tapi ada preferensi tetap. Lebih baik jangan itu ya. Jangan pakai musik rock. Karena frekuensinya terlalu tinggi 20.000 Hz ya, di musik rock. Kita coba dulu Led Zeppelin ya, Who to Love dan Black Dog ya. Mungkin tahu ya Pak Dimas, dereng 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 dereng. Zaman saya dulu Led Zeppelin paling top. Saya senang sekali. Tapi waktu Mozart ya, sejak meneliti Mozart juga di Purple itu juga jangan ya. Oke, mungkin terjawab itu ya dok. Ya. Nggih, matur nuwun. Matur nuwun Dokter Ya. Hos. Mohon maaf tadi saya terlempar ini. Iya, eh nggih. Jadi jadi memang Suaranya hilang, eh, Dokter Erna. bilang lagi. Enggak, anu, apa mungkin namanya enggak stabil hilang dokter Erna. Mungkin enggak pakai video. apa masih kedengar Ya, masih putus-putus. apakah suara saya Putus-putus, Dokter Erna. Mungkin off cam mau, Dok. saya terdengar Putus-putus. Ya, masih terlempar, Dokter Ernawati, Dokter Hermanto. Ya, Mungkin lanjut ke pertanyaan terakhir, pertanyaan berikutnya, Dok. ya. Ini kalau misalnya ibu hamil dengar-dengar musik selain Mozart, tetapi masih musik klasik, diselingi dengan 14 lagu Mozart yang dimaksud, apakah kira-kira akan bermasalah? Terima kasih. Iya, iya. Kita belum pernah mencoba ya di gabungan itu. Tapi yang penting untuk Mozartnya tetap itu. Eh, saya pikir
enggak bermasalah, tapi enggak tahu ya. Belum enggak ada buktinya. Kalau yang 14 lagu ini udah. Kemudian yang saya nulis Mozart itu namanya orang ya. Jadi Wolfgang Amadeus Mozart ya. Setnya satu ya. Wolfgang Amadeus Mozart ya. Jadi satu WAM. Jadi monggo kalau mau digabung, tapi Mozartnya tetap jam yang sama, caranya yang sama, urutannya yang ya, ya dok, mudah-mudahan terjawab. Tadi sudah jelas ya, yang pertanyaan paling atas itu kan memang dalam rahim itu tidak sunyinya. Ada tadi Prof. Dikman sudah menjelaskan bahwa ada denyut jantung ibu, suara ibu, peristaltik usus itu. Ya. Satu lagi bahwa saya mengingatkan ini, menurut saya ini adalah hak dari pemilik masa depan ini untuk diperkaya lingkungannya selama hamil. Kita harus penuhi hak tersebut. Ada di paper itu juga ya. Ini adalah hak dia pemilik masa depan ini. Dia harus dapatkan rahim yang kurang, ibunya tidak stres, ya, milieu yang direncanakan, mungkin tidak ada adverse pregnancy complication. Nah, itu usul saya begitu ya. Fetal rights. Ye. Apa namanya, menarik sekali ya. Kalau tadi mungkin di dalam penelitian Dr. Hermanto juga ada nutrisi ya dok. Iya. Ya, mungkin nutrisi tadi belum dibahas. Nutrisi yang bagaimana dok? Oh ya. Apa namanya dalam penelitian Dr. Hermanto ini yang memberikan efek yang bagus untuk stimulasi otak. Ya, betul sekali. Jadi nutrisi ini yang penting lengkap, seimbang ya, bukan jumlah. Terus ada DHA-nya ya. Ada omega 3-nya, dimulai 20 minggu juga karena sebelumnya kan tidak bisa, mungkin ya ada mual-mual tapi agak mual. Jadi DHA didapatkan dari mana? Dari suplemen, dari susu, dan dari ikan. Ikan yang kita kaji dulu pernah kita kaji itu pakai ikan tenggiri, tongkol, salmon, kembung ya. Kembung ternyata murah dan dampaknya bagus, DHA-nya tinggi juga. Kalau seingat saya kita penelitian langsung pada bayi, yaitu dokter dokter Niken dan dokter yang dari Kupang itu ya, dokter perempuan, saya lupa, Batak itu. Itu DHA mereka mulai 36 minggu. 36 minggu sampai 32 minggu. Sampai lahir itu tidak ada dampaknya. Jadi harus lebih awal. Ya, 20 minggu. Oke, itu ya. Jadi DHA didapatkan dari susu, itu ambil suplemen, dan jadi kalau ada suplemen, saya malah kalau uangnya terbatas misalnya itu, saya usul malah DHA, jangan virus. Kalau ada anggaran dari negara itu DHA bukan virus ya. Kita sudah terbukti di WHO ya. Mungkin berbeda dengan nutrisi kita. WHO sudah menemukan dengan kohrinnya bahwa suplemen Fe itu meningkatkan HB, tetap meningkatkan HB, tapi tidak memperbaiki luaran. Jadi mungkin kalau DHA bisa lebih bagus lah, anggarannya bisa di save untuk itu. Oke, itu dokter. Maaf. Matur nuwun dok. Jadi kompleks sekali ya. Jadi nutrisi yang diperlukan untuk bayinya adalah nutrisi yang salah satu mengandung DHA. Jadi DHA tadi boleh diberikan dalam bentuk suplementasi atau diperoleh dari makanan ibu. Jadi harus memperhatikan komposisi itu. Jadi untuk menghasilkan generasi yang cerdas, harapannya stimulasi dan nutrisi itu harus diperhatikan. Stimulasinya itu harus diberikan rangsangan. Salah satunya bisa dengan rangsangan musik dengan urutan 14 urutan lagu Mozart tadi, diberikan setelah 20 minggu, kemudian secara menempel ya, tidak di
apa namanya diperdengarkan di ruangan biasa dan kemudian eh, diperdengarkan pada malam hari gitu ya, ini dari penelitiannya Dr. Irmanto, dan itu sudah terbukti, dan ditambah dengan nutrisi. Nutrisi yang dimaksud di sini adalah pemberian DHA, dan pemberian DHA juga sama dioptimalkan pada saat mulai 20 minggu ke atas sampai lahir untuk apa namanya optimalisasi perkembangan otak janin. Dan ini kalau kita berikan edukasi pada ibu-ibu hamil, maka harapannya akan memberikan hasil yang lebih optimal, generasi yang lebih cerdas, generasi yang gemilang untuk pemimpin-pemimpin masa depan kelak. Nah, itu mungkin dari apa namanya eh, rangkuman dari penelitiannya Dr. Hermanto. Cukup banyak, beliau 40 seri penelitian yang pada hewan coba 38 dan pada manusia 2 penelitian ya. Saya kira ini sangat 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 bagus sekali, dan mungkin itu Dok, tadi urutan lagu yang 14 tadi mungkin supaya lebih mudah diakses, Ya, mungkin dimasukkan ke ini ya biar bisa di-download nanti iya, yang di IG-nya Dr. Hermanto, mungkin bisa iya, di-share di iya, chat iya, mungkin, atau bisa dimulai platform apa supaya lebih lebih mudah. iya. Itu Nanti. kesimpulan dari apa namanya eh, review eh, dari Dr. Hermanto. Mungkin sebelum berakhir Dr. Hermanto ada yang disampaikan untuk semua audiens. Iya. Nggih. Jadi saya nyuntulung dicoba lah ya. Kalau untuk urutannya nanti saya teknis nggak bisa, nanti nggak tolong Mbak Uun atau Mbak siapa yang untuk upload. Nggih. Ya, karena di link menurut peserta dicek di IG-nya Dr. Hermanto tidak ditemukan dok Saya nggak yang bisa, itu. iya iya. Mungkin Ya, saya jadi mungkin nggih. mungkin nanti bisa diupload ulang. Terus mungkin ini sebelum ditutup ada satu pertanyaan dari Dr. Lestari yang belum belum sempat tadi ditanyakan. Kalau omega 3 bagaimana dok? Apa bisa memberi pengaruh pada anak-anak yang lahir dengan gangguan perkembangan? Oh, oh, growth disorders ya, developmental disorders itu eh, komplikasinya apa rumit ya. Memang ada salah satu seperti tomatis itu punya terapi untuk autis misalnya. Autis dan hiperaktif itu diterapi dengan suara. Ya. Alfred Tomatis itu punya center untuk mengatasi itu. Baik mulai dari anak-anak sampai penyanyi yang kehilangan suaranya itu diterapi di senternya beliau. Tidak ada di Indonesia ini, dapatnya ada di Singapura paling dekat. Nah, jadi bisa. Untuk tumbuh kembang tak cuma satu terapinya, selalu multiple. Salah satunya di samping nutrisi juga. Saya pernah ikut kuliahnya Prof. Rudi ya, bahwa nutrisi itu mempengaruhi autism. Tapi ternyata ada personalized nutrition. Jadi ada nutrisi yang cocok. Dan itu bisa ternyata bisa dikaji dan barangnya ada, cuma sangat mahal. Tapi worth it menurut saya. Jadi patut dicoba. Nutrisi bisa berpengaruh terhadap satu developmental disorders. Itu Dokter Lestari ya, matur nuwun. Terima kasih Dr. Hermanto. Saya kira apa namanya cukup menarik sekali bahasan kita. Terima kasih untuk semua partisipan yang hadir dan mengikuti secara aktif diskusi ini. Semoga diskusi siang hari ini membawa manfaat. Terima kasih Dr. Hermanto dan semua hadirin, Prof. Dikma dan semuanya. Kami kembalikan waktu kepada host, kepada Dokter Dimas. Oh ya, sebelum itu Dokter Dimas, saya ingin nitip pada audiens bahwa nanti Veto Maternal itu punya acara yang cukup menarik, Common. Jadi Common Metabolic Syndrome in Pregnancy, isinya nanti akan membahas tentang hipertensi dan diabetes dalam kehamilan. Nanti kami mengajak pada semua uh, hadirin yang di sini untuk bisa bersama-sama berdiskusi dengan kami nanti bulan Juni tanggal 1-2. Ya, matur nuwun sangat, kami kembalikan ke Dokter Dimas. Baik, matur nuwun Dr. Ernawati, Dr. Hermanto atas diskusinya yang sangat menarik terkait peran musik dalam perkembangan otak janin, dan juga kepada Prof. Dikman yang secara interaktif tadi juga menyampaikan masukan-masukan yang sangat bermanfaat.
Kalau begitu, saya akhiri publikasi Objin Surabaya pada hari ini. Semoga apa yang telah disampaikan oleh narasumber dan moderator menjadi ilmu yang berguna untuk kita semua dan tentunya semoga menjadi amal jariah untuk beliau berdua. Baik, saya cukupkan, saya tutup. Mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Terima kasih. Sampai jumpa kembali di acara pos berikutnya di hari dan jam yang sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.